Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas dari program ADS Batch 13. Di sini saya akan mempresentasikan proyek di kelas Introduction Data to Visualization. Baik, langsung saja kita mulai dari pemilihan dan penjelasan dataset. Pada proyek ini saya menggunakan dataset bernama Adidas Sales Dataset yang saya dapatkan dari Kaggle. Dataset ini merupakan kumpulan data yang mencakup informasi mengenai penjualan produk Adidas di area United States. Hal yang melatar belakangi saya untuk memilih dataset ini karena di sini saya ingin mencoba untuk menjadi seorang sales analis, di mana dari dataset tersebut saya ingin menambahkan insight yang dapat berguna untuk meningkatkan penjualan suatu perusahaan. Selain itu, dataset ini memiliki detail yang lumayan cukup bagi saya untuk menggali insight di dalamnya. Nah, untuk variabel pada dataset ini mencakup sebagai berikut. Nah, dari eksplorasi data yang saya dapatkan dari dataset ini, ada dua objektif yang saya ingin cari. Di antaranya yaitu untuk mengetahui tren total sales Adidas setiap bulannya pada periode 2020 hingga 2021. Yang kedua yaitu untuk menentukan pilihan strategi marketing yang dapat dilakukan stakeholder untuk meningkatkan penjualan produk Adidas. Nah, untuk objektif pertama, bagaimana tren total sales produk Adidas setiap bulan dari tahun 2020? Dari grafik di atas, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa tren meningkat secara fluktuatif dari bulan Desember akhir 2019 hingga bulan Desember 2021. Nah, namun jika dilihat perbandingan antara tren total sales pada 2020 dan 2021, ternyata terlihat nih bahwa tren total sales di tahun 2020 mengalami penurunan secara fluktuatif. Sedangkan di tahun 2021, tren total sales kembali meningkat. Lantas, apa sih yang menyebabkan tren total sales tahun 2020 menurun? Nah, sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui bahwa metode penjualan produk Adidas dibagi menjadi tiga macam, yaitu ada in-store, online, dan outlet. Dari grafik di atas, didapatkan bahwa tren metode penjualan in-store mengalami penurunan yang drastis. Hal ini mungkin terjadi karena di tahun tersebut sedang mengalami masa puncaknya pandemi COVID-19. Sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk membatasi mobilitas warga dalam bepergian maupun belanja. Sehingga dari kebijakan tersebut banyak toko atau retailer yang ditutup. Nah, kemudian jika kita kembali melihat tren total sales secara keseluruhan, terlihat tren mulai mengalami kenaikan dari bulan Desember 2019. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Grafik ini merupakan tren rata-rata unit terjual dari bulan November 2020 hingga 2021 berdasarkan metode penjualan. Terlihat bahwa metode penjualan in-store memiliki tren rata-rata unit terjual yang kembali meningkat drastis setelah mengalami penurunan. Mungkin hal ini juga yang menyebabkan total sales di tahun 2021 memiliki tren yang meningkat. Hal ini juga didukung oleh grafik tren rata-rata harga per unit berdasarkan tahun. Terlihat bahwa tren rata-rata harga per unit tahun 2020 mengalami penurunan. Dan penurunan harga tersebut dilakukan mungkin saja karena dampak dari pandemi COVID yang menyebabkan total sales menurun. Ketika pandemi COVID mulai menurun dan kebijakan pembatasan mobilitas warga yang dilonggarkan, perusahaan mulai menaikkan lagi nih harga untuk meningkatkan kembali total sales yang hasilnya dapat dilihat dari tren total sales tahun 2021 yang kembali meningkat.
Nah, untuk objektif yang kedua, yaitu produk apa sih yang memiliki unit sales terbesar dan terkecil. Dan dari grafik di atas menjelaskan mengenai urutan produk berdasarkan jumlah unit sold. Dari grafik tersebut terlihat bahwa produk main street footwear memiliki total unit sold terbesar, sedangkan produk men's apparel memiliki total sales unit terkecil. Sehingga dari grafik tersebut terdapat beberapa pilihan strategi marketing yang dapat dilakukan oleh stakeholder. Pertama, dapat dilakukan improvement terhadap produk men's apparel sehingga dapat meningkatkan ketertarikan pembeli terhadap produk tersebut. Kedua, dapat dilakukan perbaikan pada strategi pemasaran pada produk men's apparel sehingga produk tersebut lebih dikenal oleh masyarakat dan memiliki target pasar yang luas. Untuk produk main street footwear yang memiliki permintaan paling tinggi dibandingkan dengan produk lainnya, hal yang dapat dilakukan oleh pihak stakeholder terhadap perusahaan tersebut yaitu melakukan produksi dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga bisa menutupi permintaan yang besar juga. Kemudian 10 negara apa saja sih yang memiliki total sales terbesar? Dapat dilihat dari grafik, New York ternyata merupakan negara dengan total sales terbesar loh. Hal ini mungkin terjadi karena seperti yang kita ketahui bahwa New York adalah kota terpadat di Amerika Serikat, sehingga memberikan pengaruh besar terhadap perdagangan di wilayah tersebut. Dan dari faktor tersebut, pihak stakeholder dapat melakukan improvement terhadap supply chain management supaya ketersediaan stok produk Adidas di New York selalu tersedia. Sedangkan untuk negara-negara dengan total sales terkecil, stakeholder dapat melakukan strategi pemasaran yang lebih baik lagi supaya produknya lebih dikenal. Nah, jadi dari penjabaran di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari dua objektif yang saya bahas. Objektif pertama mengenai bagaimana tren total sales setiap bulan dari tahun 2020 hingga 2021. Secara keseluruhan, tren total salesnya meningkat secara fluktuatif. Namun jika dilihat lebih detail, terdapat perbedaan tren total sales tahun 2020 dan 2021, di mana tren total sales 2020 mengalami penurunan yang mungkin saja dikarenakan pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa toko atau retailer tutup, sehingga menyebabkan metode penjualan secara in-store terburuk. Sedangkan tren total sales 2021 mulai mengalami kenaikan kembali dan mungkin saja diikuti kondisi pandemi COVID yang mulai mereda, sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam batasan mobilitas masyarakat juga melonggar. Nah, untuk objektif yang kedua mengenai strategi marketing apa sih yang bisa diambil oleh stakeholder untuk meningkatkan penjualan produk Adidas? Pihak stakeholder dapat melakukan improvement terhadap produk men's apparel sehingga dapat meningkatkan ketertarikan pembeli terhadap produk tersebut. Kedua, dapat dilakukan perbaikan pada strategi pemasaran pada produk men's apparel sehingga produk tersebut lebih dikenal nih oleh masyarakat dan memiliki target pasar yang luas. Untuk produk main street footwear yang memiliki permintaan paling tinggi dibandingkan produk lainnya, hal yang dapat dilakukan oleh pihak stakeholder yaitu melakukan produksi dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga bisa menutupi permintaan yang besar juga. Kemudian dengan New York yang merupakan negara dengan total sales terbesar, pihak stakeholder dapat melakukan improvement terhadap supply chain management supaya ketersediaan stok produk Adidas di New York selalu tersedia. Sedangkan untuk negara-negara dengan total sales terkecil, stakeholder dapat melakukan strategi pemasaran yang lebih baik lagi supaya produknya lebih dikenal. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.